Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuluh darah ya ini harus dijaga kesehatannya sama seperti organ-organ penting lainnya. Karena kalau tidak dijaga ya bisa mengalami penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah tentunya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe channel ini supaya update terus info terbaru dari saya. Teman-teman, saya akan kasih tip 5 cara ya untuk membersihkan pembuluh darah secara alami. Nah, cara yang pertama adalah stop merokok. Nah, kalau kamu masih merokok sebaiknya berhenti. Ya, karena dengan merokok, ya ini perlahan-lahan akan merusak tubuh kita. Ya, merusak paru-paru, merusak pembuluh darah, ya saluran nafas. Ya, akhirnya bisa menimbulkan peradangan kronis akibat paparan zat kimia dari rokok itu sendiri. Nah, untuk pembuluh darah bisa lebih kaku ya, kemudian nanti bisa menyempit, kemudian juga bisa gampang mengalami sumbatan-sumbatan. Yang kedua, jaga berat badan. Nah, coba kamu lihat label dari Kemenkes ini, yaitu dilihat ya BMI ataupun indeks massa tubuhnya ini normal atau lebih. Ya, ini cara ngitungnya gampang ya. Jadi berat badan ya dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Nah, kalau kamu masuk ke yang tabel gemuk ataupun obesitas, ya ini sebaiknya diturunkan ya, jangan sampai obesitas lagi. Kenapa dong nggak boleh gemuk ataupun obesitas? Nah, jadi ya kalau kamu gemuk ataupun ada lemaknya menumpuk di tubuh, entah itu di punggung, di kaki, di perut, ini bisa membuat tubuh gampang mengalami peradangan, termasuk ya di pembuluh darah. Makanya ya sebaiknya turunkan kadar lemak, turunkan berat badan, ya misalkan olahraga teratur, jangan begadang, jaga pola makan. Yang ketiga, konsumsi bahan alami. Nah, jadi ada bahan alami seperti kunyit, bawang putih, jahe, temulawak, yaitu bisa membantu mengurangi peradangan kronis yang terjadi pada tubuh kita karena dia memiliki manfaat seperti itu. Kemudian mengkonsumsi sayur, buah-buahan, ini kan dia kaya antioksidan, bisa menangkal radikal bebas. Nah, jadi kalau seandainya kalian rutin mengkonsumsi bahan-bahan alami tersebut, ya ini sudah salah satu cara ya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah secara alami. Nah, kemudian kalau seandainya kalian sakit, diberikan obat oleh dokter, ya minumlah ya secara teratur obat tersebut, jangan hentikan tanpa instruksi dari dokter. Kalau seandainya bahan alami tadi mau didampingi untuk pengobatan dokter tadi, ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang keempat, kelola stres. Jadi namanya kita hidup, yaitu pasti ada namanya stres ya. Stres ini tapi harus dikelola dengan baik ya, jangan sampai stres tidak diatasi ya, kita berlarut-larut bahkan tenggelam ya dalam masalah dalam stres tersebut, akhirnya ya bisa mengalami dampak pada kesehatan kita. Tiap orang memang stresnya beda-beda, kemudian kadar stresnya beda-beda juga. Ya, reaksi dari tubuh kita itu beda-beda, tetapi ya caranya itu tetap sama ya. Jadi harus kita melakukan kegiatan-kegiatan positif ya supaya kita bisa menghadapi stres. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, misalkan olahraga. Kalau kamu suka olahraga, pilih olahraga apa. Kemudian mancing misalkan, baca buku, pelihara ikan, pelihara burung. Ya memang kan tiap orang ini beda-beda ya, ada yang suka nonton, ya dengarkan musik. Ya intinya harus melakukan kegiatan positif. Selain itu, kalau seandainya stres, ya hormon-hormon di tubuh kita, ya ini kan diproduksi ya hormon stres. Nah, akhirnya ini bisa merusak tubuh kita, bisa jadi gampang sakit. Makanya ada pepatah ngomong gini ya, kalau stres penyakit saya kumat. Ya itu memang ya karena hormon-hormon stres tadi dan pikiran kita. Yang kelima, olahraga. Nah, olahraga ini dapat meningkatkan kesehatan jantung kita, fungsi jantung kita, memperlancar pembuluh darah kita, memperkuat stamina kita, ya otot kita, mengurangi kadar lemak kita. Ya intinya organ-organ tubuh kita yang lain juga jadi lebih sehat. Cuma zaman sekarang ini karena teknologi serba maju, ya banyak yang malas olahraga. Akhirnya ya banyak yang rebahan, banyak yang obesitas, ya banyak yang ototnya mungkin nggak kuat. Nah ini harus ditinggalkan. Karena dengan olahraga ini akan meningkatkan stamina kita. Ya, jadi fisik kita lebih kuat,
dan kesehatan tubuh kita lebih baik ya ketimbang yang tidak olahraga. Oke teman-teman, ya semoga bermanfaat. Ya jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di pembahasan saya berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.